puncaknya mereka lupa kepada Allah. Fanasiyahum, Allah juga lupa pada mereka. Innal munafiqina humul fasiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nauzubillah, subhanallah. Nah, ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bicara jihad, Pak. Jihad dengan orang kafir jelas, maka jihad kepada orang munafik seperti itu, Pak, tolong selamatkan. Jangan-jangan ini, Pak, ada di tengah-tengah keluarga kita. Ada pada saudara kita, pada kakak kita, pada adik kita, pada tetangga kita, pada sahabat yang selama ini membersamai kita, Pak. Dan kita tahu bagaimana karakter mereka. Jangan diamkan, Pak. Ibu, selamatkan orang-orang seperti ini. Dan tak boleh kita juga menuduh fulan munafik, dilarang, Pak, oleh agama kita. Tahu, tidak apa-apa tahu. Yang penting kita tahu sifatnya seperti itu. Saya punya kewajiban untuk berjuang meluruskan hati orang ini untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada peluang dari Allah. Wa intabu, kalau mereka taubat, wa aslahu, memperbaiki diri lagi, wa tasamu billah, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah, wa akhlasu dinahum, kemudian ikhlas niat mereka dalam beragama ini, selesai sudah, Pak. Mukmin lagi mereka, ma'asyar muslimin. Dan Allah membalas bagi orang-orang mukmin seperti itu, balasannya tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, Pak, yang menyelamatkan mendapatkan pahala yang sama pula. Itulah perjuangan kita orang-orang beriman kepada orang-orang munafik, jemaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup, Pak, dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok iso ada orang seperti itu? Memang ada, Pak. Ini ada hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah, tajiduna nas ma'adin. Engkau nanti akan mendapati fenomena umat ini, manusia ini, dalam pergaulanmu ini, kata Nabi, itu ibarat barang tambang, Pak. Tahu ma'adin, barang tambang yang ada dalam tanah kita ini, tanah. Itu ada besi, Pak. Ya, ada apa? Ada ya, tanah, batu karang, ya, dan lain sebagainya. Digali lagi, Pak, di situ ada minyak. Nanti digali lagi, Pak, ketemu sampai ada emas segala macam. Makanya sampai lihat, Pak, karakter manusia, Pak, macam-macam, Pak. Tidak bisa manusia itu disamakan semuanya, jemaah sekalian. Ya. Beda-beda, karakternya beda. Ada yang berkarakter emas, ada yang berkarakter baja, ada yang berkarakter besi, ada yang batu karang, Pak. Inilah tugas kita semua, Pak, untuk kemudian tinggal bagaimana sampean, Pak. Kalau besi, sampean tinggal mengarahkan supaya nanti berfungsi dengan besinya itu. Tidak besi yang kemudian melukai kita, Pak. Sadarkan mereka. Dan diingatkan oleh Nabi, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Baiknya orang-orang seperti itu di masa jahiliyah, karena begitu, Pak. Ada beberapa orang, Pak, walaupun beda keyakinan dengan kita, Pak, ada orang sifatnya baik, Pak, tapi dia berada dalam hubungan jahiliyah. Makanya sampai lihat, Pak, banyak orang-orang di luar kita, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Pak, Nasrani, tapi akhlaknya, Pak, kadang-kadang lebih baik dari kita. Sifat dasarnya begitu. Apalagi kemudian mereka kenal Islam, Pak, dahsyat, ma'asyar muslimin. Dan itu tugas kita, Pak, menyampaikan pada mereka, mengingatkan pada mereka, sadarkan pada mereka. Jadi ini, Pak, al-kufru wan nifaq, kekufuran, kemunafikan, yang baik tidak baik, setengah baik, seperempat baik, ini akan bermunculan dalam kehidupan kita, dan kita harus siap, Pak. Karena karakter manusia beda-beda, Pak. Tidak usah jauh-jauh lah, Pak. Saya punya anak 4 laki-laki, semuanya. Antara anak yang pertama, yang kedua, ketiga, empat-empatnya karakternya berbeda semua. Tidak sama semuanya. Yang satu halus, sensitif. Yang satu, Pak, super stop. Aduh, luar biasa. Yang nomor 3, Pak, logik semuanya. Masuk akal, dia tidak masuk akal, tegas, punya prinsip. Itu tidak bisa, Pak, disamakan semuanya, Pak, sekali. Itu hidup. Saudara, wa tajiduna khiyaran nas fi hadzal sya'n ashadduhum lahu karahiyah
bahagiyatan. Ya Allah, dan engkau nanti akan mendapati sebaik-baik manusia dalam urusan agama ini, itu yang paling banyak nanti tantangannya, musibahnya, ujiannya. Makanya saya lihat Pak, orang-orang baik Pak terpikirkan saat ini ya Mas sekalian. Justru yang muncul orang-orang apa? Orang-orang bermasalah Pak. Nah, diingatkan sama Nabi, yang paling menakutkan lagi kata Nabi, wa tajiduna syarran nas dzu al-wajhain. Engkau nanti akan mendapati seburuk-buruk manusia kata Nabi yang punya dua wajah itu. Ini Pak nifaq yang saya katakan tadi ini. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Kesini dengan satu wajah, ke situ dengan wajah yang lain. Tergantung Pak dia bisa berhadapan dengan siapa ya Mas sekalian. Ujung-ujungnya Pak urusan kepentingan perutnya. Kalau bahasa guru saya Pak, tidak hanya perutnya, perut dan di bawah perutnya. Urusan syahwatnya ma'asal muslimin. Nah saudara, jangan-jangan Pak apa yang saya bahas ini Pak menimpa pada diri kita sendiri. Ada pada diri kita juga Pak. Ayo, kalau ini terjadi ma'asal muslimin, kita punya Allah ya. Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan pada kita. Kembali ke jalan Allah, tubu ila Allah. Ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui semua kesalahan ini jamaah sekalian. Saudara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru nomor 2 Pak ya. Ini jihad versi yang kedua. Insyaallah besok bulan depan kita masuk jihad yang ketiga, namanya jihadul fasiqin. Ini juga ada repot juga Pak. Jihad melawan orang-orang fasik. Kalau tadi munafik, ini kalau munafik sampai jadi akidahnya sekarang orang fasik Pak. Siapa orang fasik ini? Mukmin. Dia salat, dia ke masjid juga. Dia haji juga. Mungkin dia juga tahajud juga. Tapi masih melaksanakan pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi panjang nih Pak. Apalagi yang ibu-ibu, lebih dahsyat lagi nanti sentuhannya. Bagaimana kita jihad ya, memberikan arahan kepada orang-orang yang diperjuangkan bagi kita Pak, meluruskan orang-orang yang masih beriman biar semakin lurus imannya Pak. Karena kita manusia, kita diberi oleh Allah nafsu dan syahwat yang kadang-kadang iman kita bisa luntur Pak karena pengaruh syahwat kita. Jangan dibiarkan orang seperti itu. Ini jihad bagi kita Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka kita jihad kita Pak, cegah dengan tangan kita, cegah dengan omongan kita, lisan kita, terakhir mencegah dengan hati kita. Benci pada perbuatannya, dan kita doakan mudah-mudahan orang itu dibuka hati yang detail dari semua itu Pak. Nanti saya akan bahas di bulan akan datang insyaallah. Kita berdoa kepada Allah. Yang pertama Pak, mudah-mudahan perjuangan saudara kita di Gaza, Palestina segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Aqsa Pak kembali lagi dalam di hari Pak kita, dan kita bisa salat semuanya di situ sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berharap mudah-mudahan tidak ada di antara kita sifat-sifat kemunafikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Kalau ada Pak, tugas kita ada jihad pula. Apa bukan peran Pak? Nasihati mereka, sadarkan mereka sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wal nifaq waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min jundika al-mukhlisin bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم أعد
المسجد الأقصى إلى رحابنا ورحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.